Mau pindah tapi nggak ada colokan. Adanya deket TV. Yuk lanjut. Ayo. Tadi permasalahannya apa aja? Tak kecilin dulu. Mulai dari permasalahan ya. Ya. Permasalahan. Apa sih tadi? Kayak pers banget tuh. Gak apa-apa wes. Kelompok kita kan bahkan banyak kok, cuma 5 orang. 5 toh. Emang cuma 5 orang. Iya. Tapi di grup kayak banyak banget. Nomor ada double. Oh alah. Nomor aku ada 2. Aku juga nge-save nomornya banyak banget. Nomornya Viola 3. Yes, yuk. Nah, tadi kan si Rika ngirim di chat. Chatnya dari Rika. Boleh. Oh, kita bahas dari awal dulu aja kan. Iya, ini aja kita selesaiin permasalahan tadi itu aja biar gampang. Oke. Kita yang pertama itu kalau menurutku belum adanya struktur dan pembatas melibatkan tindih pekerjaan itu kan. Iya. Sedangkan kalau menurut aku itu AN itu sebagai direktur dari perusahaan itu tidak melihat kondisi dan juga situasi terkini. Dia hanya melihat kedekatan dan kinerja dari para karyawan tanpa membandingkan kondisi yang dulu dan yang sekarang. Gitu sih. Terus Sehingga ini karyawan juga bingung dia mau ngapain, soalnya sistemnya dia juga menggunakan sistem yang dulu gitu, menggunakan sistem kerja yang dulu. Sedangkan kan dulu sama sekarang kan berbeda, dan kualitas dari setiap karyawan kan juga pasti berbeda. Terus ini pemimpin tidak mempercayai pekerjaan kepada karyawan. Sama perputaran karyawan yang tinggi. Kebagian nggak jelas, terus kayak mereka kayak nggak ada kerjaan yang dipercaya uang. Ngapain kayak gitu, mending aku banyak yang keluar dari perusahaan. Terus banyak prinsipnya dari CIN-nya prinsipnya dari CIN adalah percaya artinya dia tuh percaya bahwa karyawan yang dia masukin itu akan mampu mengubah dan bekerja sesuai yang dia inginkan gitu. Iya. Tapi AN ini cuma percaya sama karyawan yang emang menurut dia itu bisa. Gitu. Iya. Jadi kayak pekerjaan yang harusnya tidak dilakukan si karyawan itu harus dia lakukan gitu. Akhirnya kan bikin bingung si karyawan itu mengerjakan dua job gitu. Bisa kita simpulkan bahwa dia ngasih pekerjaan tapi dia juga yang ngerjain gitu. Iya. Dibikin kayak kerja 2 kali gitu. Iya. Sedangkan karyawan yang bertanggung jawab sama kerjaan itu nggak dikasih kerjaan itu. Iya. Tapi malah dikasih kerjaan lain. Iya. Tidak sesuai dengan kerjaannya dia. Terus ini banyak program-program yang tidak berjalan. Ini programnya juga ada beberapa yang terkendala juga kan? Iya. Karena adanya struktur yang tidak jelas ini.
Terus ini ada juga karyawan tidak mendapatkan gaji secara penuh. Terus apa lagi? Tadi yang udah dicatat banyak nggak yang pertama itu? Yang pertama itu tak bacaan yang udah dicatat ya. Iya, Iya ya. bacain. Permasalahan yang pertama itu belum adanya struktur dan pembagian tugas yang jelas sehingga mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua itu Direktur AN tidak bisa mempercayakan pekerjaan pada karyawan. AN cenderung mempercayakan pada karyawan yang dianggapnya mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga itu terjadi ketidaksesuaian antara AN dan para pekerja. Kayak si AN tuh punya planning kayak gini, tapi para pekerjanya tuh gak paham sama planning yang dibuat sama AN gitu. Iya. Terus yang keempat itu stres karyawan karena ambiguitas atau ketidakjelasan dalam pekerjaan. Yang kelima ada banyak program yang tidak terlaksana. Yang keenam perputaran karyawan yang tinggi. Banyak karyawan yang keluar masuk dari perusahaan. Yang selanjutnya ada aktivitas bisnis yang tidak lancar. Yang selanjutnya lagi, AM tidak menyadari bahwa kondisi kinerja karyawan berbeda antara yang dulu dan sekarang. Terus yang terakhir itu karyawan tidak mendapatkan gaji secara penuh. Iya. Oh, oke. Ada tambahan lagi? Udah deh kayaknya. Yang ini Menurutku cukup. ini kok. Itu udah mencakup yang dua pertanyaan itu, yang permasalahan sama efektivitas. Aktivitas. Yang efektivitas tadi udah belum? Udah selesai belum? Ya, aktivitas itu kan ya ada produktivitas dan kinerja. Ada human effective outcomes. Nah itu mau dijelaskan aku kabarin yang tak kirim di chat itu atau mau keseluruhan aja. Dijabarin satu-satu deh. Jadi kalau yang pertama itu kan ada produktivitas dan kinerja. Nah Iya. ini tuh kan berkaitan sama produksi barang atau jasa toh. Nah dalam produktivitas dan kinerja itu karyawan PT BUMD tidak dapat memproduksi barang atau jasa secara maksimal dikarenakan struktur atau pembagian kinerja yang tidak jelas. Kayak gitu bukan ya? Iya betul Iya, kayak gitu. gitu. Terus berarti yang efektivitas kedua itu kinerja keuangan. Apa yang kedua? Kinerja itu Kinerja mencakup keuangan. penjualan, keuangan, return of investment, dan siasi biaya. Dalam hal kinerja keuangan, karena produktivitasnya rendah, penjualannya, keuntungannya kan juga rendah tuh. Iya. Iya. Di sini tuh ditulis nggak ada pemasukan di perusahaan ini loh. Ya nggak ada, malah ini kayak pengurangan karyawannya pada mengundurkan diri. Iya. Terus Gajinya tidak gaji. sesuai dengan dapat penuh gitu, mendapatkan gaji yang penuh gitu. Akhirnya kan membuat PT ini kan jadinya rugi. Iya.
Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada kepuasan stakeholder. Ini Kepuasan stakeholder itu kepuasan pelanggan sama kepuasan investor. ini kayaknya nggak ada yang berhubungan sama pelanggan sama investor ya. Anu aja Bodik, karena apa sih? Karena Ini karena produknya rendah dan penjualan rendah, maka tidak ada investor yang mau bekerja dengan perusahaan itu. Iya, soalnya ini juga nggak ada investor yang ingin bergabung gitu iya, loh. karena aktivitas Oh, iya. bisnisnya sendiri nggak berjalan dengan lancar. Nah iya, mungkin karena udah ngirim proposal kok proposalnya kayak gini, jadi Iya. akhirnya ya udah ditolak. Guys, berarti tetap ditulis aja ya. Iya. Saya kira apa-apa. Iya. Ditulis kayak gitu aja tadi. Hujanku kedengeran banget ya? Enggak terlalu. Oke, selanjutnya ada human outcomes atau tingkat presensi turnover angka K3. Itu yang Kedengeran tadi nggak, yang kedengeran. Dan kedengeran. Itu yang tadi yang ini banyak karyawan keluar masuk perusahaan ya sih. Mereka kan keluar masuk tuh salah satu faktornya karena gajinya nggak dibayar penuh ya. Iya, Satu. Iya. karena nggak nyaman juga. Aku nulisnya, nanti tak bacain aku asal nulis dulu ya. Ya, Ya, ini saja dulu, ntar belakangan baru kita baca-baca dan kita ubah kalau ada yang kurang. ya direvisi-revisi Oke. lagi. Oke. Iya. Terus subjektivitas outcome ya. Oh, Itu kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja itu kayak deskripsi baca gitu. Tidak jelas. Kalau yang subjektif outcomes mau gimana ini? Kalau yang karyawan tidak mendapatkan gajinya secara penuh itu masuk nggak sih? Enggak ya? Masuk, berarti hampir Masuk sama-sama human ya. Iya kayak deh. QWL tuh apa sih? Iya, nggak tahu. QWL. Aku buka. Iya, coba cari artinya dulu. Iya. Yang apa tadi? QWL, subjective outcome. Subjective outcome. Kepuasan Boleh kita ya? kerja. Anu, di Google Class. Oh, Google Class. Di chat ya. Oh, bener. Di apa ya? Oh, Di pertemuan yang mana nih? pertemuan Yang Februari. Yang selanjutnya ini organisasi dikatakan efektif atau tidak dulu. Yang itu. Oh, gitu ya, bener. Ada nggak? ya, ketidakefektifan. Itu kayak Oh, ini.
Ya kok satu yang ini? Gambarnya satu, memang satu. Cuman poinnya gitu kan. Iya, cuma Di poin-poinnya toh. screen gitu. Coba deh lihat di itu komen-komennya yang contoh. Yang ini, Human apa nih? Human outcomes ini. yang subjektif. Oh, subjective outcomes ini. Iya, Oh, ini kan kepuasan kerja. ya itu kayak Itu WL ku apa? KWL apaan ya? Searching. Yang tentara. Oh, quality of work life diartikan apa itu? usaha sistematis dari organisasi untuk memberikan kesempatan yang bagus bagi para karyawan untuk mempengaruhi pekerjaan mereka dan kesempatan untuk berkontribusi terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Berarti ini kayak Quality of working life ya. Nah, berarti ini menyangkut apa kualitas pekerjaan gitu. Berarti itu kayak kepuasan mereka- karyawan. Termasuk kepuasan. Iya. Kualitas dan kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. Tapi kalau dari sini nggak didapat kepuasan dari Ya, karyawannya. Iya. Sama perusahaan kan juga nggak memberikan kesempatan kan buat karyawan lain, soalnya AN cenderung mempercayakan pekerjaan ke orang yang emang dia percaya. Iya. Iya. Dan akhirnya membuat perasaan puas dari para pekerja itu makin menurun sehingga banyak yang Iya. keluar gitu ya. Iya, jadi karyawan tuh merasa nggak nyaman kerja Iya. di situ. Ya, aku bingung nulisnya. Karyawan Bentar ya. merasa tidak nyaman. Subjektif. Tidak nyaman, tidak puas, tidak senang, tidak betah. Semuanya. Akhirnya mengundurkan diri. Mungkin ini juga faktor sering keluar masuknya karyawan, soalnya kayak gini. Iya, jadi kayak nggak betah gitu loh. Kok pas masuk kok kayak gini, akhirnya banyak yang keluar masuk gitu loh. Iya. Udah ya, yang efektivitas. Udah, Sudah. berarti tinggal ini Yang Nomor 3. diagnosa. yang 6 box. Itu maksudnya dijelasin masalah-masalah per elemen-elemennya itu ya? Dijelasin masalahnya apa gimana sih? Is organized dengan pendekatan six box, analisis menjabarkan serial elemen, analisis dan jabarkan setiap elemen, kemudian simpulkan masalah yang ditemukan. Mungkin elemen-elemen yang ada di dalam perusahaannya mungkin. Ini elemen-elemen Kayak- yang six box itu loh, yang kayak tujuan, struktur, Oh iya. itu kan, hubungan. Berarti kita mencari permasalahan dari semua elemen itu ya. Iya ya, iya gitu kan? Kayaknya adanya di yang topik pertama itu deh. Iya.
Misalkan Iya, di yang permasalahan permasalahan itu. gitu. Itu masuk ke ada beberapa yang masuk ke sisbox itu kan. Iya. Terus tinggal ambil kesimpulan dari semuanya itu. Kesimpulan. Aku harus Udah sampai mana? pendekatan six box. Dari ditulis nggak ini? Ditulis dong. Berarti tinggal anuin. Dari tujuan. Sebenarnya itu kalau tujuannya itu udah jelas belum sih? Kayaknya tujuannya belum jelas deh. Orang Belum jelas. pemimpinnya juga masih nggak Dan jelas. kayaknya tujuannya juga nggak ada tadi ya. Iya. Kalau menurutku dari topik pertama itu kan udah ada permasalahannya tuh semuanya sama latar belakang. Iya. Nah, ini bisa kita langsung simpulkan aja. Oh. Ini kan kayak six box itu. Tidak kayak di dalam six box itu yang tidak sesuai itu apa gitu loh. Kayak hasil dari kesimpulan permasalahan dari si AN pabriknya itu loh. Iya nggak sih? Bisa jadi. Ini kan Berarti- ada tujuan, terus Iya. tujuannya tadi kan belum jelas kan, ketidakjelasan struktur yang jelas itu kan kayak gimana. Iya. Terus itu juga masuk ke struktur. Terus hubungan itu kan hubungan antar manusia juga, antara atasan sama karyawan juga. Iya. Iya. Kalau penghargaan itu, kalau dari sini tuh Nggak ada dong. nggak ada, karena kan dia juga nggak dapat apa ya, kayak investor juga kan, Iya. karena dari sistemnya itu juga nggak ada kejelasan juga. Mm-mm. Terus mekanisme udah jelas, mekanismenya dari permasalahan itu dari si AN-nya itu yang tidak jelas. Itu sebenarnya kayak bisa langsung disimpulin gitu sih dari six box itu. Berarti ini tinggal ditarik kesimpulannya gitu ya. Kalau menurutku sih gitu. Tapi tuh kalau di soalnya tuh gini loh guys. Diagnosis organisasi dengan pendekatan six box. Analisis dan jabarkan setiap elemen, kemudian simpulkan. Berarti dijabarin dulu kan? Nanti baru langsung di poin. Tadi ada di beberapa yang mencakup tujuan sama struktur di permasalahan itu nggak sih? Berarti tuh tujuan perusahaannya tuh nggak jelas toh? Iya. Jadi Nggak ada tujuannya. bukan gadget lagi tapi kayak nggak ada. Iya. Dari awal cuma buat perusahaan. Iya. Kayak ini ya, kalau dipikir
AN ini kayak mikirnya tuh yang penting karyawannya bisa dipercaya Iya. gitu ya, Iya. tanpa mementingkan perusahaannya ke depannya tuh kayak gimana, tujuannya apa gitu. Mm-mm. Terus kalau hubungannya itu gimana? Hubungan apanya? Hubungan itu Kalau hubungannya yang lebih ke Hubungan karyawan. ke atasan sama Iya. karyawannya deh. karyawan sama Kayaknya- pemimpinnya. Baik baik nggak? Ketidaksesuaian Baik, tapi sering Hubungan karyawan miskomunikasi dengan ininya. sama pemimpinnya. Baik toh? Sebe- sebenarnya sih hubungannya tuh baik, ada Iya, sisi bagus. positifnya, tapi Iya. ada juga sisi negatifnya itu. Iya, kan tadi juga dijelaskan kan di kasus itu para karyawan mengecap si AN ini baik dan pintar gitu kan. Iya, pandai, Nih. cerdas gitu. Heeh. Dia kan memberi, ada sisi positifnya kan dia rasa Iya. persaudaraannya kan dia kan tinggi, mengangkat Tapi dia nggak percaya. orang-orang di rumahnya. Mm-mm. Tapi dia nggak percaya sama karyawan yang nggak berpotensi. Yang benar-benar gitu. dia percaya gitu. Mm-mm. Iya. Ibaratnya orang yang dia deket gitu. Jadi hubungan baiknya tuh Kalau cuman hubungannya berarti sama orang ada yang sisi dekat positif, negatifnya. Mm-mm. Itu nggak sih dijelasin gitu? Iya, iya. Terus kepemimpinan AN tuh gimana sih? Untuk pemimpinannya atau gayanya gimana? Cara kayak kepemimpinannya. Ini tuh pakai pertanyaan Apa? leadership does someone keep the focus balance. Ini aku buka di materi Bapak Esi. Ya, aku lagi bukain juga. Oh. Jadi Oh. kalau yang dalam six kepemimpinan itu fokus utamanya itu gaya kepemimpinannya itu kayak gimana? Apakah pemimpin itu berfokus pada tugas atau hubungan atau keduanya? Terus sama bagaimana pemimpin dalam mengidentifikasi dan mengarahkan anggota dalam pencapaian tujuan, sama bagaimana pemimpin mengelola konflik dan mempertahankan akuntabilitas organisasi. Berarti kan kayak gaya kepemimpinan AN tuh lebih fokus ke hubungan kan, hubungan antara Kekeluargaan. Iya. Hubungan antara Persaudaraan, satu karyawan dengan karyawan lainnya gitu ya. rasa persaudaraan. Nah, Mm-mm.
Terus Terus apa? AM tuh kayak nggak bisa anggota buat menyelesaikan pekerjaannya nggak sih, soalnya kan ya percaya sama beberapa orang. Iya, ya bisa dikatakan seperti itu. Kita tuh maksimal 30 menit apa minimal 30 menit? Minimal Minimal 15 menit. Maksimal berapa? Gak ada maksimal. Maksimal nggak disebut. Yang penting harus lebih dari 15 menit. Ini udah 30 Iya. menit. 2 jam juga nggak apa-apa. Bahas apaan 2 jam? Ngapain 2 jam? Ini tadi kita udah 1 jam sama. Terus ada imbalan nih. Reward ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Perusahaannya aja nggak jalan. Karyawannya aja keluar masuk. Terus lupa Simpulan. mekanisme Oh, pembantu. masih ada ya? Mekanisme Apa? pembantu itu kayak apa? helpful mechanism. Itu kayak mengacu pada kebijakan, program, pertemuan, sistem anggaran, dan mekanisme perencanaan serta pengendalian kontrol yang memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan. Fokusnya itu ke apakah mekanisme ini benar-benar digunakan untuk menentukan seberapa penting sistem tersebut bagi organisasi, sama apakah mekanisme pembantu berjalan efektif dan layak dalam pencapaian tujuan organisasi. So, gimana guys? Itu Berarti tuh mekanisme pembantunya tuh nggak ada ya? Soalnya perusahaan tidak memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan. Mekanisme pembantu kayak apaan sih? Tahu nih, kayak program, pertemuan, sistem anggaran gitu loh. Oh iya. Orang udah juga ada kan? Mengatur mekanismenya nggak jelas. Dari sistemnya aja udah membingungkan karyawannya itu. Ya, berarti ini perusahaannya serba kekurangan. Kekurangan anggaran, karyawan. Anggaran. Orang nggak ada pemasukan. Investor. Berarti mekanisme nggak ada nih. Nggak ada, Mbak.
Tidak. Berarti nanti tinggal dari kesimpulan ini, mekanisme ini tidak sesuai karena tidak adanya kejelasan sistemnya itu kan. Iya. Iya, itu. Kesimpulan berdasarkan analisis dan penjabaran Sixbox, pendekatan Sixbox, dapat disimpulkan bahwa Gimana? Kualitas ya, mekanisme Pendukung. mekanisme pendukungnya tidak sesuai. Kemudian outputnya disetel ya. Nggak cari, saya nggak cari. Udah ya. Udah apanya nih? Udah selesai. Nomor 1 sampai 3 udah kejawab semua. Iya. Berarti ini mau dibacain nomor 1 sampai 3 jawabannya. Coba kita Boleh, kasih. boleh. Hah? Iya boleh. Boleh. Oke. Rekamnya masih ya? Masih Hah? Masih nggak apa-apa. Masih ya. jalan kan? Iya iya. Oke. Yang pertama itu kan ada permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi kebutuhan pengembangan organisasi pada BUMD PTX. Nah, menurut kelompok kita kan permasalahan-permasalahannya itu diantaranya yang pertama itu belum adanya struktur dan pembagian tugas yang jelas mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua itu Direktur AN tidak bisa mempercayakan pekerjaan pada karyawan. Direktur AN cenderung mempercayakan pada karyawan yang dianggapnya mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, terjadi ketidaksesuaian antara AN dan para pekerja. Selanjutnya, banyak karyawan yang tidak mampu memahami apa yang diinginkan oleh AN dalam membuat konsep baru. Terus yang selanjutnya, stres karyawan yang disebabkan oleh ambiguitas atau ketidakjelasan dalam pekerjaan. Permasalahan selanjutnya, banyak program yang tidak terlaksana. Terus, perputaran karyawan yang tinggi, banyak karyawan yang keluar masuk dari perusahaan. Selanjutnya, ada aktivitas bisnis yang tidak lancar. Selanjutnya, AN tidak
dari bahwa kondisi kinerja karyawan berbeda antara yang dulu dan sekarang. Permasalahan yang terakhir itu karyawan tidak mendapatkan gaji secara penuh. Ada yang kurang? Cukup. Cukup sih Cukup ya? kalau aku. Oke. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kan analisis berdasarkan efektivitas organisasi. Nah, yang pertama itu ada produktivitas dan kinerja. Dalam hal produktivitas dan kinerja, para karyawan BUMD PTX itu tidak dapat memproduksi barang atau jasa secara maksimal dikarenakan struktur atau pembagian kerja yang tidak jelas. Terus yang kedua itu ada kinerja keuangan. Dalam kinerja keuangan ini, dikarenakan produktivitas karyawan yang rendah, maka penjualan dan keuntungan bagi perusahaan juga rendah. Hal itu menyebabkan perusahaan tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat membayar gaji karyawan secara penuh. Yang selanjutnya itu ada kepuasan stakeholder. Dalam hal ini, perusahaan perlu mendapatkan investor untuk dapat bekerja sama dikarenakan produktivitas dan penjualan perusahaan yang rendah. Yang keempat ada human outcomes. Dalam hal ini, banyak karyawan turnover yang disebabkan karena kekecewaan karyawan terhadap perusahaan seperti gajinya tidak dibayar penuh dan terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Yang kelima itu ada subjective outcomes. Dalam subjective outcomes, para karyawan merasa tidak puas dan tidak diberikan kepercayaan penuh karena Direktur AN cenderung mempercayakan pekerjaan tersebut kepada orang yang dianggapnya mampu. Nomor 2 ada tambahan. Cukup. Cukup. Bisa lanjut. Lanjut. Oke. Yang nomor 3 itu ada diagnosis organisasi dengan pendekatan six box, analisis dan jabarkan setiap elemen kemudian simpulkan. Pendekatan six box aspek pertama itu kan ada tujuan. Kalau menurut kita tadi itu tujuan dalam perusahaan ini belum jelas, bahkan kan kayak nggak ada tujuannya kan. Iya. Terus yang kedua itu ada struktur organisasi juga nggak jelas. Terus karena nggak jelas itu mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga itu hubungan antara direktur AN dan karyawan itu berjalan dengan baik karena memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Namun ada beberapa hal yang membuat karyawan tidak berhubungan baik dengan AN. Di antaranya untuk karyawan yang memiliki pekerjaan tumpang tindih. Terus yang selanjutnya itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan AN cenderung berfokus pada hubungan yang didasari oleh rasa persaudaraan yang kuat. Menurut kelompok kami, AN tidak dapat mengarahkan anggotanya karena AN cenderung memperkerjakan karyawan mampu. Terus aspek selanjutnya itu ada imbalan atau reward. Menurut kelompok kami dalam perusahaan ini tidak ada imbalan atau reward. Yang selanjutnya ada mekanisme pembantu. Dalam hal ini, menurut kelompok kami tidak ada mekanisme pembantu. Iya nggak sih? Iya. Iya Mbak tadi. Iya, Nggak ada? Iya gitu. nggak ada sih. Jadi nggak ada. Oke, terus berdasarkan analisis dan penjabaran pendekatan six box dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan model six box tidak berjalan secara optimal di perusahaan BUMD PTX. Beberapa aspek dalam six box tidak tercapai, bahkan ada aspek yang tidak diterapkan di perusahaan seperti imbalan dan mekanisme pembantu. Seperti itu. Iya. Sudah cukup. Sudah kan? Iya, Bang. Sudah teman-teman? Sudah. Sudah. Jadi alhamdulillah. 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 Selesai. Teman nggak suaranya, silakan dicek Mbak dulu. Oke, bentar dulu ya. Berarti kita iklan dulu nih.